Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Alfikri dengan NIM H10511811018. Saya berasal dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan IPA. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sensor mekanik. Pergerakan mekanis adalah tindakan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain. Jadi, sensor mekanik itu adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanik, seperti perpindahan atau pergeseran, atau posisi, gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level, dan sebagainya. Lalu, sensor posisi. Pengukuran posisi dapat dilakukan dengan cara analog dan digital. Untuk pergeseran yang tidak terlalu jauh, pengukuran dapat dilakukan menggunakan cara-cara analog. Sedangkan untuk jarak pergeseran yang lebih panjang, lebih baik digunakan cara digital. Hasil sensor posisi atau perpindahan dapat digunakan untuk mengukur perpindahan linear atau angular. Teknis perlakuan sensor dapat dilakukan dengan cara terhubung langsung atau secara kontak dan tidak terhubung langsung atau tanpa kontak. Contoh dari sensor posisi atau sensor mekanik yaitu strain gauge atau SG, sensor induktif dan elektromagnet, linear variable differential transformer atau LVDT, transducer kapasitif, transducer perpindahan digital optis, transducer piezoelektrik, transducer resolver dari induktosin, detective proximity, potentiometer, optical lever displacement detector, drawer displacement di sensor. Pertama, strain gauge. Strain gauge adalah komponen elektronika yang dipakai untuk mengukur tekanan atau deformasi atau strain pada alat ini. Strain gauge mengukur gaya luar atau tekanan yang terhubung dengan kawat. Strain gauge dapat dijadikan sebagai sensor posisi. Strain gauge dalam operasinya memanfaatkan perubahan resistansi sehingga dapat digunakan untuk mengukur perpindahan yang sangat kecil akibat pembengkokan atau peregangan. Sensor induktif dan elektromagnet. Sensor induktif memanfaatkan perubahan induktansi. Pertama, sebagai akibat pergerakan inti ferromagnetik dalam koil. Yang kedua, sebagai akibat bahan ferromagnetik yang mendekat. Sensor elektromagnet adalah memanfaatkan terbangkitkannya gaya EMF oleh pada koil yang mengalami perubahan medan magnet. Nah, output tegangan sebanding dengan kecepatan perubahan posisi koil terhadap sumber magnet. Perubahan medan magnet diperoleh dengan pergerakan sumber medan magnet atau pergerakan koilnya, seperti pada mikrofon dan loudspeaker. Dan yang ketiga, linear variable differential transformer atau LVDT. LVDT ini adalah suatu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip trafo diferensial dengan gandengan variabel antara kumparan primer dan kumparan sekunder. Prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh Seiswitz pada tahun 1940-an. Pada masa sekarang, sensor LVDT telah secara luas digunakan. Pada aplikasinya, LVDT dapat digunakan sebagai sensor jarak, sensor sudut, dan sensor mekanik lainnya. Untuk kali ini, sensor ini diaplikasikan sebagai sensor jarak. Jika dari linear variable differential transformer ini, yaitu memanfaatkan perubahan induksi magnet dari kumparan primer ke dua kumparan sekunder. Dalam keadaan seimbang, inti magnet terletak di tengah dan kedua kumparan sekunder menerima fluks yang sama. Dalam keadaan tidak seimbang, fluks pada satu kumparan naik dan yang lainnya turun. Yang keempat, transducer kapasitif. Transducer kapasitif ini memanfaatkan perubahan kapasitansi. Yang pertama, akibat perubahan posisi bahan dieelektrik di antara kedua keping. Yang kedua, akibat pergeseran posisi salah satu keping dan luas keping yang berhadapan langsung. Yang ketiga, akibat penambahan jarak antara kedua keping. Transducer perpindahan digital optis ini mendeteksi posisi melalui kode oleh pemantul atau pelalu transmisi cahaya ke detektor foto. Perpindahan atau relatif diukur perubahan pulse trend dengan frekuensi yang sebanding dengan kecepatan pergerakan. Pada posisi mutlak dideteksi menggunakan kode bilangan digital. Dan untuk deteksi perubahan yang ekstrim, satu kode digunakan sebagai sinyal clock. Dan alternatif yang lain memanfaatkan kode yang hanya mengizinkan satu perubahan seperti pada kode Gray. Kode angular lebih baik daripada kode linear akibat arah ekspansi termal pada plat kode. Pengukuran perpindahannya posisi yang kecil dapat dilakukan dengan pola Moir, yaitu pola garis tegak dan miring untuk memperkuat ukuran pergeseran arah X ke pola garis pada arah Y. Nah, contoh yang ke-6,
transducer piezoelektrik. Transducer piezoelektrik ini bekerja memanfaatkan tegangan yang terbentuk saat kristal mengalami penampatan pada ion positif dan negatif terpisah akibat struktur kristal asimetris. Bahan kristal ini yaitu kuarsa dan barium titanat elektrik polyphyllidine fluorida. Ketujuh yaitu transducer resolver dan induktosin. Transducer resolver dan induktosin ini berupa pasangan motor atau generator. Resolver dan transmitter digunakan untuk mengukur sudut padat sebuah gerakan rotasi. Kumparan stator sebagai penerima ditempatkan pada sudut yang berbeda. Versi linear atau induktosin perbedaan sudut 90 derajat diperoleh dengan perbedaan seperempat gulungan. Konstruksi resolver, induktosin, dan sinyal yang dihasilkan pada saklerit yang memanfaatkan saklar yang terhubung atau terlepas berdasarkan medan magnet. Pada RF loss akibat adanya bahan metal yang menyerap medan magnet yang mengakibatkan detektor RF turun akibat pembebanan. Contoh 8 yaitu detektor proximity. Lalu contoh yang ke-9 yaitu potensiometer. Potensiometer yang tersedia di pasaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama potensiometer karbon, yaitu potensiometer yang terbuat dari bahan karbon, harganya cukup murah. Akan tetapi kepresian potensiometer ini sangat rendah. Biasanya harga resistansi akan sangat mudah berubah akibat pergeseran kontak. Yang kedua, potensiometer gulungan kawat atau wire wound adalah potensiometer yang menggunakan gulungan kawat nikelin yang sangat kecil ukuran penampangnya. Ketelitian dari potensiometer ini tergantung dari ukuran kawat yang digunakan serta kerapihan penggulungannya. Yang ketiga, metal film, yaitu potensiometer yang menggunakan bahan metal yang dilapiskan ke bahan isolator. Potensiometer pada karbon dan metal film jarang digunakan untuk kontrol industri karena cepat aus. Potensiometer wire wound adalah potensiometer yang menggunakan kawat halus yang dililit pada batang metal. Ketelitian potensiometer tergantung dari ukuran kawat. Kawat yang digunakan biasanya adalah kawat nikelin. Potensiometer linear adalah potensiometer yang perubahan tahanannya sangat halus dengan jumlah putaran sampai 10 kali putaran atau multiturn. Contoh yang ke-10 yaitu optical lever displacement detector. Optical lever displacement detector ini memanfaatkan pemantulan berkas cahaya dari sumber ke detektor. Linearitas hanya baik untuk perpindahan yang kecil. Lalu contoh yang ke-11, drawwire displacement sensor. Sensor ini sensor untuk mengukur jarak atau perpindahan linear melalui sebuah kabel yang diproduksi dari untaian High-Li fleksibel stainless steel strand yang memutar pada sebuah puli atau puli yang melewati sebuah motor pegas yang tahan lama. Drawwire displacement sensor. Sensor dengan akurasi yang sangat tinggi dan pemakaian yang sangat lama dengan harga kompetitif. Sensor ini sensor untuk mengukur jarak atau perpindahan linear melalui sebuah kabel yang diproduksi dari untaian High-Li fleksibel stainless steel strand yang memutar pada sebuah puli yang melewati sebuah motor pegas yang tahan lama. Aplikasi MK30 drawwire displacement sensor mengukur posisi tempat tidur rumah sakit. Sensor miniatur ini menawarkan pengukuran yang presisi meskipun dalam aplikasi di mana ruang instalasi sangat terbatas atau sempit. Semua contoh yang sudah dijelaskan pada intinya hanya terdiri dari 3 macam, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak memuntir. Nah, gerak mekanis yang disebabkan oleh adanya gaya aksi yang dapat menimbulkan gaya reaksi. Lalu banyak cara juga dilakukan untuk mengetahui atau mengukur gerak mekanis, misalnya mengukur jarak atau posisi dengan meter, mengukur kecepatan dengan takometer, mengukur debit air dengan rotameter, dan sebagainya. Tetapi jika ditemui gerakan mekanis yang berada dalam suatu sistem yang kompleks, maka diperlukan sebuah sensor untuk mendeteksi atau menginformasikan nilai yang akan diukur. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.